Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edizalita Rahmadina, NIM 202101010427, Prodi PGMI, kelas A, semester 3, IAIN Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yang telah diberikan materi oleh Pak dosen dengan dosen Muhammad Ilham. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Pengetahuan mempunyai sifat yang acak dalam kehidupan yang semakin berkembang dan penuh tantangan. Nilai fungsionalnya yang tidak mencapai optimal untuk menghadapi tantangan dan pemecahan masalah yang rumit. Pengetahuan yang sifatnya acak dan terbuka melalui proses yang panjang diorganisasikan dan disusun menjadi bidang-bidang ilmu. Selanjutnya, ilmu itu dikelompokkan menjadi ilmu eksak atau ilmu pengetahuan alam dan non-eksak, ilmu pengetahuan sosial. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Disusun secara sistematik, adanya objek kaji, ada ruang lingkupnya kajiannya, menggunakan suatu metode tertentu. Teknologi adalah suatu studi sistematik akan teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda. Sedang ilmu adalah usaha sistematik untuk memahami dan menafsirkan dunia. Ilmu pengetahuan muncul sejak adanya peradaban-peradaban baru, sementara teknologi sama tuannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan akhir dari penggunaan teknologi adalah kesejahteraan hidup. Namun demikian, teknologi juga berdampak negatif bagi suatu usaha, sistem, atau lingkungan. Sebagai contoh, eksploitasi hutan dengan menggunakan teknologi mekanis sehingga dapat dilakukan secara cepat dan dalam ukuran yang sangat luas. Tetapi dapat merugikan ekosistem hutan itu sendiri, bahkan dapat merugikan wilayah lain yang bertetangga dengan lokasi hutan tersebut. Padahal harapan dari eksploitasi maupun pembukaan lahan adalah untuk tujuan positif, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Masalah Neolitik ditandai dengan kemajuan teknologi dengan diciptakannya alat-alat dari batu untuk pertanian. Bahan lain untuk dipakai untuk keperluan manusia adalah lempung atau tanah liat untuk membuat tembikar dan batu bata. Selain terjadinya peningkatan kemampuan dalam menangani bahan-bahan mental tekstil mengakibatkan penciptaan kain tenun pertama untuk menggantikan kulit kayu dan kulit binatang. Penggunaan api adalah teknik dasar yang belum diketahui oleh manusia pada periode sebelumnya. Penemuan bahwa api dapat dijinakkan dan dikendalikan, selanjutnya ditemukan bahwa api dapat dihasilkan dengan digesekkan secara terus-menerus di antara permukaan kayu yang kering. Api adalah suatu sumbangan penting pada sejarah kepada teknologi tenaga, meskipun sedikit tenaga yang diperoleh secara langsung dari api sebagai perlawanan melawan binatang buas. Selanjutnya, perubahan teknologi. Menurut Lewis Henry Morgan, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu yang pertama, zaman liar bawah atau lower savagery, yaitu sejak manusia ada dalam permukaan bumi sampai ia mengenal bahasa. Yang kedua, zaman liar tengah, middle savagery, yaitu manusia ditandai dengan adanya kemampuan membuat api dan berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. Tiga, zaman liar atas, upper savagery, ditandai dari mulainya membuat busur dan panah sampai menemukan peralatan tembikar. 4. Zaman beradab bawah, lower berbarisan, mulai dari manusia mampu membuat tembikar sampai mengenal budidaya tumbuhan dan pemeliharaan binatang ternak. 5. Zaman beradab tengah, middle berbarisan, mulai dari mengenal budidaya tanaman dan binatang ternak sampai kemampuan bertani secara menetap dan mengenal sistem irigasi. Zaman beradab atas atau upper berbarisan, mulai dari membuat irigasi yang berarti pula sudah mengolah besi sampai mengenal alfabet atau huruf. Zaman peradaban atau civilization ditandai dengan penggunaan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. Peranan IPTEK terhadap masyarakat. Ada 4 peranan IPTEK, yaitu pertama, interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Hubungan antara masyarakat dengan teknologi itu sangatlah kompleks. Suatu rangsangan teknologi dapat memicu beragam tanggapan sosial, tergantung dari variabel-variabel yang tidak diperhitungkan seperti perbedaan di antara kepribadian manusia. Kedua, otonomi yang diduga dimiliki teknologi. Teknologi adalah studi sistematik mengenai teknik-teknik untuk membuat dan melakukan berbagai hal, membuat teknologi sebagai suatu fenomenal sosial. Yang ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Pada awal keberadaan manusia, suatu keahlian diperoleh dengan cara lama dan sulit. Pengajaran dilakukan secara lisan dan pengalaman praktis, sangat dekat dengan hal-hal ritual religius daripada penerapan prinsip-prinsip ilmiah rasional. Seorang empu akan menurunkan ilmunya kepada muridnya atau cantrik untuk melindungi keahliannya sambil memastikan bahwa keahlian itu akan diteruskan. Keempat, kualitas kehidupan. Harus kita akui bahwa teknologi telah menghasilkan suatu standar hidup yang lebih tinggi kepada orang yang hidup di negara maju. Teknologi juga mempercepat populasi mendapatkan nafkah di negara-negara sedang berkembang. Kecakapan teknologi yang tinggi membutuhkan prestasi pendidikan yang tinggi pula.
Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang menurut Tarsis Tarmuji, ada 3 macam teknologi yang harus dibina dan dikembangkan, antara lain: pertama, teknologi maju, yaitu teknologi yang berkaitan dengan berbagai bidang yang vital untuk masa depan bangsa Indonesia, antara lain produksi ekstraktif khususnya bidang metalurgi dan teknologi mineral, dan penelitian serta mengembangkan bidang energi khususnya tenaga nuklir. Kedua, teknologi adaptif, yaitu pengembangan teknologi dan hasil penemuan yang bersumber dari penelitian dan pengembangan di negara-negara maju yang masih harus diolah. Artinya disesuaikan dan diserasikan dengan pertimbangan dan pengembangan di bidang teknologi adaptif. Harus diperhatikan penyerahan tenaga kerja dan penggunaan bahan dalam negeri. Harus diperhatikan bahwa teknologi adaptif dalam proses produksi tidak boleh mengorbankan jumlah maupun kualitas produksi. Pembinaan dan pengarahan teknologi adaptif ini seyogyanya ditujuankan pada masalah sadang, pangan, dan pemukiman. Dan yang terakhir, teknologi protektif, yaitu teknologi yang ditujukan pada pemeliharaan, perlindungan, dan pengembangan ekosistem. Asas-asas teknologi protektif berkisar pada aspek konservasi, restorasi, dan generasi segenap sumber daya alam dan manusia yang ada pada masyarakat kita. Materi selanjutnya yaitu iptek dan daya kemampuan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang begitu cepat menimbulkan pula perkembangan-perkembangan di bidang sosial. Misalnya pengaruh penemuan radio mempunyai efek pada lapangan rekreasi, pendidikan, transportasi, agama, pertanian, dan ekonomi. Kondisi kehidupan masyarakat tetapi juga dapat mengubah cara hidup manusia dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, teknologi juga tidak terlepas dari perkembangan kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut adanya berbagai inovasi dalam bidang teknologi yang mengarah kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam teknologi kiranya perlu mengembangkan teknologi yang serasi dengan lingkungan. Adapun caranya adalah dengan tetap mengembangkan teknologi tradisional, tergantung teknologi impor perlu dikurangi dan efek negatif berupa pencemaran sebagai dampak teknologi yang harus diminimalkan. Oke, ini subunit yang kedua, yaitu dengan judul pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Menurut Rahardi Ramelan, dipandang dari sudut budaya perkembangan iptek, suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut. Konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan iptek dalam berbagai tingkatan maupun jenis penggunaannya. Kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya serta mendorong penerapannya secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. Next, memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak maupun elektronika. Mobilitas dan segala kemudahan gaya hidup hanya dapat diperoleh ketika kemajuan yang lain dapat dicapai, yaitu kemajuan teknologi dan pengelolaan energi. Ketersediaan energi yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan peradaban manusia. Kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan negara di negara tersebut. Misalnya negara-negara maju yaitu Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa lainnya. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang termasuk untuk mengembangkan teknologi modern. Karena sosialisasi tentu saja membutuhkan produk penelitian yang inovatif dan tidak ada hasilnya jika penelitian itu berhenti. Disinilah perguruan tinggi dan lembaga penelitian dituntut perannya dalam mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Dengan disosialisasikannya hasil penelitian akan menambah wawasan kepada masyarakat tentang perkembangan iptek saat ini. Masalah perkembangan iptek. Masalah tersebut antara lain kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan untuk mencari pemecahan masalah besar yang harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah keterbelakangan di kawasan Indonesia bagian timur, dan masalah-masalah sosialisasi lainnya. Dalam perkataan lain, iptek harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Perlu dipikirkan strategi yang tepat baik dalam prosesnya, hasilnya maupun peran serta dari pelaku iptek, terutama para peneliti. Harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Meski demikian juga halnya dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya tersebut. Sektor produksi, kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan, ragam penelitian dan pengembangannya. Kemitraan antara industri dan dunia usaha dengan lembaga litbang masih lemah, walaupun sebenarnya di tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk mengembangkan lembaga litbang, laboratorium penelitian, dan pusat-pusat pelayanan teknologi, namun dampaknya terhadap perkembangan industri belum meluas.
Masalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: pengembangan nilai-nilai iptek dengan membentuk budaya iptek di masyarakat, mendorong kemitraan riset, mempercepat upaya manufaktur progresif, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efektivitas, inovasi dalam penguasaan iptek, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek, mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya antara lain perkembangan alat transportasi seperti darat, laut, udara yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa informasi. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan transportasi sebagai sarana selain dapat mendekatkan jarak juga dapat memecahkan masalah daerah terpencil. Jalan dan transportasi dapat menjadi urat nanti perekonomian dalam proses distribusi barang. Bidang teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Hampir sebagian kehidupan kita dikelilingi oleh teknologi informasi, baik sederhana maupun yang canggih. Misalnya kita akan berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang sangat penting di tempat yang jauh. Kita juga mudah menggunakan jasa telepon. Alat ini memudahkan kita untuk menyampaikan pesan dalam waktu relatif yang sangat singkat, apalagi dengan adanya telepon genggam yang fungsinya pun sangat beragam. Bentuk-bentuk teknologi informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bidang telekomunikasi melahirkan telepon dengan berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam. Kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa bahkan yang aktual dari daerah atau negara lain dengan mudah melalui media radio atau televisi. Tersedianya media perekam dalam bentuk CD atau compact disc. Saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara manapun. Kita hanya duduk di depan komputer, kita dapat menjelajah dunia dengan jasa komputer. Pekerjaan perpustakaan jadi lebih efisien, misalnya akses terhadap informasi dengan tukar menukar data. Teknologi informasi memang sangat menguntungkan dan memudahkan pekerjaan, namun di sisi lain juga kelemahannya, misalnya dengan penggunaan komputer dapat menimbulkan penggangguan karena banyak pekerjaan yang diambil alih oleh komputer. Dalam ilmu kedokteran, teknologi ini sudah mulai diterapkan dalam kasus-kasus pencangkokan organ tubuh dalam proses reproduksi bayi melalui tabung-tabung di laboratorium yang dikenal dengan istilah bayi tabung. Bukannya tidak mungkin pada suatu saat akan dilakukan pada manusia. Materi selanjutnya yaitu alih teknologi. Salah satu prasyarat terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang atau developing countries adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebetulnya mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diperkirakan tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar pada 7%. Pertanyaannya adalah apakah tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di mana arus penanaman modal cukup besar otomatis akan menjamin terjadinya alih teknologi? Jawabannya jelas tidak. Sebab biasa saja yang terjadi dalam relokasi industri asing yang datang ke negeri ini dengan konsentrasi pada produk substitusi impor yang teknologinya sudah usai dan menjadi milik umum atau public domain. Di mana letak salahnya? Salahnya adalah karena kita tidak mempunyai suatu kebijakan teknologi. Apa yang kita lakukan pada awal orde baru adalah mengundang masuknya modal asing tanpa mempunyai kebijakan teknologi yang jelas. Akibatnya yang datang ke sini bukanlah teknologi yang baru dan mutakhir, tetapi justru teknologi yang sudah dijual di pasar bebas. Seharusnya saat mengundang penanaman modal asing, mengundang pula undang-undang paten dan memberi hak eksklusif paten untuk 14 tahun. Bayangkan 14 tahun setelah tahun 1970, maka betapa banyak paten yang sudah jadi milik umum yang kita bisa gunakan tanpa membayar royalti. Inilah proses alih teknologi yang sederhana dan predictable. Tetapi kita tidak melakukan itu dan akhirnya kita memang dipaksa membayar mahal untuk semua teknologi yang dibawa masuk. Sekarang kita memang sudah mempunyai undang-undang paten yang katanya sedang diperbaharui. Kalau kita lihat berapa banyak paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, maka tahun 1995 jumlah paten yang didaftarkan ada 12.303. Zaman dimana kita bisa membaca telah lewat, tetapi kita bukan sama sekali tidak punya harapan. Kita perlu melakukan analisis mengenai di mana kekuatan kita dan pada sektor-sektor di mana kita memiliki potensi. Barangkali teknologi dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan akan lebih cocok dalam kondisi objektif kita, dan ke arah inilah pengembangan teknologi kita lebih disiap. Proses alih teknologi. Jenis pemindahan teknologi dapat menjadi 3 kelompok. Pertama, transfer material, yakni suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahiriah dan harfiah dari suatu daerah, yakni bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain. Transfer desain, yaitu suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah ke bangsa daerah lain atau ke bangsa lain. Transfer kemampuan, yakni suatu pemindahan keterampilan dan bukan untuk bentuk jasmani atau rancangan. Selain itu, konsep alih teknologi dapat dibedakan antara tingkat nasional dan tingkat perusahaan. Pada tingkat nasional terdapat 4 macam konsep alih teknologi, yakni pertama, alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru. 2, alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani
teknologi impor dan efisien. 3. Transmisi dan difusi teknologi, yakni alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produksi lokal dan di negara penerima teknologi. Yang keempat, teknologi pengembangan dan adaptasi teknologi, yaitu alih teknologi baru jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai dari pengadaptasian untuk keperluan spesifik setempat atau modifikasinya untuk berbagai keperluan. Dalam pelaksanaan alih teknologi sering mengalami beberapa hambatan seperti hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi, hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi tersebut. Karena alih teknologi merupakan hubungan hukum antara pemberi teknologi dan penerima teknologi, hambatan dari sikap baik dari legislatif maupun administrasi dari negara pemilik atau negara penerima teknologi. Hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya alih teknologi. Faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya proses alih teknologi atau technical know-how adalah pembatasan modal dalam negeri dalam penguasaan minoritas dan ketidaksempurnaan pengetahuan. Ada 3 hal yang perlu dianalisis dalam mencermati luas dan sifat alih teknologi, yaitu sampai seberapa jauhkah investasi asing dan bentuk kerjasama lain memberikan kontribusi pada kenaikan produktivitas di negara penerima. Seberapakah besar spin-off teknologi yang biasa disebut dengan kebocoran dan keterkaitan terhadap faktor produksi di Indonesia dengan cara bagaimana memanfaatkan teknologi baru yang dapat dinikmati kelompok mana saja di negara penerima yang merupakan penerima manfaat utama, kelompok bisnis tertentu, konsumen, pekerja, atau yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu problematika alih teknologi. Proses alih teknologi dari problem yang cukup gawat, yaitu jenis teknologi yang dialihkan, penilaian atas teknologi, cara alih teknologi yang dilakukan termasuk harga teknologinya, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi, dan penanaman dalam suatu perjanjian lisensi alih teknologi. Ada beberapa hal yang mendorong untuk memperkuat pertimbangan tersebut. Yang pertama, teknologi perlu dikuasai, sementara belum dikuasai dapat meminta atau membeli. Kedua, masyarakat perlu disiapkan untuk itu, konkretnya belum disiapkan sumber daya manusia akan mengelola ekonomi dan teknologi tersebut. Sementara itu, secara simultan perlu disadari bahwa dalam kegiatan ekonomi, peran teknologi termasuk perkembangan sangat ditentukan. Lingkup perkembangan jadi global, tidak hanya lagi nasional atau regional. Mungkin cukup sekian materi dan penjelasan dari saya. Saya atas nama Eriza Lita Rahmadina mengundurkan diri dan meminta maaf untuk segala hal perkataan atau pengucapan jika salah. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.